Jangan, makanya kalau kerja tuh jangan baru ada masalah, ada tantangan, ada kesulitan, pindah. Bentar-bentar pindah. Kalau kamu udah dapat pekerjaan yang bagus, perusahaan yang bagus, stay konsisten, kejar level tertinggi ya. James Gue bilang kalau sudah sampai nggak bisa diperas lagi di perusahaan itu pun, barulah kamu pindah. Halo Happiest People, hari ini saya mau sharing yang luar biasa sekali saya anggap 4 rahasia bagaimana caranya uang mengejar kamu. Rahasia ini cuma hanya diketahui oleh keluarga yang sukses, yang kaya, super duper. Nah, buat kalian Happiest People yang nanti akan nonton ini, kalau kalian merasa bermanfaat, kalian wajib ya share ini kepada teman-teman kalian, kepada saudara kalian, kepada sepupu. Nah, buat yang sekarang dosen, pengajar, maupun guru, kalian juga wajib share ini kepada murid-murid kalian. Nonton podcast ini, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan juga kasih komen biar channel ini lebih berkembang lagi. Nah, apa rahasianya? Yuk kita mulai aja. 4 rahasia bagaimana uang mengejar kamu. Rahasia pertama adalah skill. Nah, pertanyaannya skill apa? Skill keterampilan mah banyak ya. Orang juga udah tahu kalau skill itu bisa ngasilin duit. Tapi bagaimana skill bisa membuat uang mengejar kamu? Yaitu adalah skill yang super. Maksudnya apa sih super itu? Jadi gini, saya kasih contoh aja ya. Dokter. Dokter itu kan ada dokter umum, ada dokter spesialis, dan dokter super spesialis atau subspesialis. Maksud saya gini, saya kasih contoh. Saya berapa tahun yang lalu ada temenin mama saya ke dokter jantung. Kita datang pagi, akhirnya dapat dokternya bisa ketemunya sore. Dokternya rame sekali, tau nggak? Mungkin saya perkirain ada sekitar 40 sampai 50 orang yang ngantri untuk ngecek dokter itu. Nah, setelah dicek, treadmill, EKG, semuanya oke, baik. Tahu nggak berapa biayanya? 2 juta. Nah, coba kalian bayangkan, dokter kita sekali visit 2 juta. Kalau dia asumsi aja lah 50 pasien. Sudah berapa tuh? Udah 100 juta loh sehari. Belum kalau dia operasi. Mungkin operasi 50 sampai 100. Kalau dia per hari dia ada 1 operasi aja, bisa dibayangin berapa. Jadi, rahasia pertama adalah kalian kalau punya skill, harus sampai skill yang super. Jangan skill-skill yang standar. Kalau yang standar semua orang banyak. Kalian lihat tuh misalnya dokter umum. Dokter umum mah banyak. Dokter spesialis banyak. Tapi dokter super spesialis nggak banyak. Contohnya apa lagi ya? Contohnya lawyer. Kalau mau jadi lawyer ya jangan tanggung. Jadi lawyer tuh yang bener-bener hebat gitu. Yang ilmunya dalam. Mempelajari strateginya perang. Kalian coba lihat itu. Hotman Paris. Dia kaya banget kan. Kenapa dia kaya banget? Hotman pernah cerita gini. Beliau jam 5 pagi itu udah baca kasus. Jadi jam 5 pagi dia benar-benar belajar, dia benar-benar mempelajari kasusnya sehingga dia tahu bagaimana cara nanti mengcounter, bagaimana dia harus membangun strategi dari kasus dia sehingga kasus dia bisa menang. Paling enggak mengurangi hukuman dari klien dia. Hotman juga pernah loh kerja sama orang asing di Australia sampai berapa tahun. Nah, kalian tahu bagaimana biasanya orang luar negeri kerja kerasnya lebih gitu. Nah, contoh kasus deh yang terbaru ya. Kita tahu kasus Sambo kan. Nah, saya mau ngomong nih yang pengacara si Eliezer ya, si Roni, pengacara Roni. Kalian coba bayangkan, si Eliezer itu pelaku ya, tapi dia bisa bangun konstruksi kasusnya dari pelaku tuh bisa jadi hero. Maksudnya apa? Maksudnya gini loh, dia pelaku, tapi dia bisa dibuat bahwa dia melakukan itu karena terpaksa, karena dipaksa oleh atasannya. Yang dia pelaku malahan dia dihukum hanya beberapa bulan, dan kemudian dia masih bisa lagi kerja di kepolisian. Kita bayangkan ya, itu begitu hebatnya pengacaranya. Yang pelaku bisa jadi hero. Nah, sekarang gini, misalnya kamu mau kena hukuman mati. Kamu punya duit 10M. Kamu datang pengacara itu mempelajari. Kemudian dia bilang gini, saya bisa ngubah hukuman mati kamu jadi 5 tahun. Tapi kamu harus bayar saya 10M. Kamu mau bayar nggak? Pasti kamu mau bayar. Saya yakin. Jadi gitu loh. Kita jadi kalau mau belajarlah sampai yang tertinggi, yang nggak banyak
orang bisa. Nah, kalau kamu bisa gitu, saya yakin sekali uang yang kejar kamu. Nah, itu baru rahasia pertama. Oke, kita masuk ke rahasia kedua ya. Rahasia kedua itu apa? Rahasia kedua itu adalah knowledge atau ilmu pengetahuan. Jadi maksudnya apa sih? Jadilah seperti Albert Einstein. Jadilah seperti Thomas Alva Edison. Apakah masih mungkin sekarang invented? Oh, masih sangat mungkin. Banyak rahasia-rahasia di dunia ini yang masih belum banyak kita ketahui. Di bumi ini masih banyak sekali di bidang medis, di bidang pengetahuan-pengetahuan yang lain, di bidang konstruksi, di bidang permesinan apa itu. Masih banyak kok. Kalian tahu misalnya ya, Thomas Alva Edison, dia begitu banyak buat penemuan sampai sekarang perusahaan GE-nya pun masih ada ya sampai sekarang. Atau kemudian kita tahu mantan presiden kita yang ketiga, B.J. Habibie, pun banyak paten-patennya gitu loh. Jadi kalau kita memang sukanya di pengetahuan, di knowledge, kita benar-benar dalemin. Misalnya kita jadi ilmuwan, jadi peneliti yang bisa menemukan tuh yang benar-benar belum tahu orang. Misalnya yang saya tahu autopagi itu adalah ternyata kalau kita setelah puasa 16 jam, badan kita itu bisa recovery sel-sel yang mati gitu. Ini penemunya dari orang Jepang, dia sih dapat Nobel. Kalau bila perlu kita tuh sampai gitu loh, mendapatkan pengakuan, bahkan kita bikin suatu paten yang paten itu kita bisa jual ke orang gitu loh. Paten itu jualnya berapa? Ya suka-suka kamu, mau 1 miliar, mau 2 miliar, mau 10 miliar, tergantung nilai yang bisa dijual. Saya masih ingat banget ya, waktu itu Microsoft ya, Bill Gates, dia jual softwarenya kepada IBM. Jualnya gimana? Jualnya per PC kalau nggak salah waktu itu. Atau ya, per PC. Jadi dia setiap PC yang terjual dari IBM, dia dapat $1. Nah, kebayang nggak zaman dulu itu kejual bisa berapa puluh juta gitu. Dan dia dapat gitu. Makanya Microsoft bisa berkembang segitu hebatnya seperti itu. Mungkin misalnya kita tahu lah Bitcoin ini. Bitcoin itu apa? Bitcoin itu cuma program kan? Blockchain gitu loh. Nah, kamu tahu nggak berapa harga Bitcoin sekarang? Sempat tertingginya itu 900 jutaan. Sekarang emang drop. Tapi dropnya berapa tau nggak? Sekarang harga Bitcoin di 480-an. Jadi bisa dibayangkan ya, dengan pengetahuan kamu bisa kaya banget. Nah, berapa banyak itu Bitcoin jumlahnya? Nggak tahu, saya agak lupa jumlahnya berapa. Saya juga ada main gitu Bitcoin ya. Kalau nggak salah sekitar ada berapa juta gitu loh. Nah, kamu bisa bayangkan kalau kamu sebagai penemunya dan kamu ambil misalnya beberapa gitu, 500.000, coba deh ambil 1 juta aja, atau nggak usah ngomong lah 100.000 aja. 100.000 kali 480 juta sekarang ini. Berapa banyak? Modalnya apa? Cuma knowledge gitu loh. Jadi kalau kamu punya pengetahuan, kamu suka pengetahuan, kamu suka penelitian, buatlah suatu yang benar-benar membuat orang wow, yang berbeda gitu. Jadi kita udah lihat nih, 2 rahasia yang saya sudah buka. Dari knowledge dengan skill. Itu bisa buat kamu dikejar uang. Bitcoin itu gilaan bener-bener itu. Bukan cuma Bitcoin kan, masih ada yang lain kan. Ada yang lain, tapi ada Ethereum gitu. Ethereum juga mulai berharga sekarang. Ada Shiba apa gitu. Cuman modalnya apa? Modalnya cuman bisa bikin program gitu loh. Bikin program itu ya, bikin program yang bener-bener oke gitu loh, bagus gitu loh, sehingga uang itu yang orang itu kasih kamu gitu sebenarnya. Kamu jadi magnet duit itu yang ngejar kamu gitu ya. Nah, contohnya satu lagi juga, kalian tahu Google kan ada bikin handphone ya. Mungkin di Indonesia nggak tahu ada nggak ya. Tapi kita lihat Google waktu mau bikin handphone, dia beli kalau nggak salah itu Motorola Mobility. Tahu nggak belinya berapa perusahaannya? Karena dia mau dapetin paten-patennya itu. Nah, maksud saya gitu loh, kita kalau bisa bikin, kalian suka penelitian, suka belajar, emang bikin sampai dapat paten gitu. Tahu nggak kalian Google beli berapa Motorola? 2,1 miliar US dollar, sekarang lebih 30 triliun dia beli. Sudah dia beli, dia udah dapat patennya, dia jual lagi Google. Tapi tidak beserta patennya dia jualnya. Gila nggak? Luar biasa sekali ya. Oke, yang ketiga apa? Yang ketiga networking ya. Rahasia ketiga buat uang mengejar kamu, networking. Saya tahu penjelasan tadi dari saya, kalian tahu semua istilah ini. Tapi saya mau menjelaskan yang lebih detail. How-nya gitu. Networking itu apa? Networking itu jaringan. Kalian kalau punya bisnis ya harus punya teman-teman juga. Jangan cuman berkutat di dunia kamu sendiri. Networking tuh bisa buat loh uang mengejar kamu. Saya kasih contoh gitu. Misalnya kamu ya punya toko sepeda. Nah, kemudian kamu punya komunitas sepeda. Tapi komunitasnya jangan satu. Kamu misalnya ambil komunitasnya sampai 4 gitu ya. Misalnya komunitas ini hari Senin, komunitas ini hari Rabu, komunitas C hari Jumat, komunitas D hari Minggu. Nah, kalau bayangkan kalau satu komunitas itu ada 30 orang. Ada berapa itu? 120 orang.
orang yang jadi teman kamu. Kamu perkenalan dong ke mereka, ada WA status atau apa kata lo, kamu kirim gitu, infoin bahwa saya bisnisnya toko sepeda. Nah, menurut kamu, kira-kira kalau mereka mau ganti spare part, mau perbaikan spare part, atau mereka mau beli sepeda baru, mereka nanyanya ke siapa? Pasti ke kamu. Jadi, happiest people, asal kamu tahu caranya dan how-nya, uang bisa ngejar kamu. Kamu gak usah repot-repot, susah-susah gitu. Saya kasih contoh lagi ya. Kamu tahu nggak headhunter kerjaannya apa? Headhunter itu, jadi ada orang mau cari orang-orang yang sukses untuk kerja di tempat mereka pakai jasa headhunter. Headhunter itu apa tugasnya? Cuma nyari orang-orang kan. Dari mana ya? Dari networking. Dia kenal-kenalan, oh ini saya kenal CEO ini, manajer ini. Dari apa? Dari networking aja. Networking itu kan mencari-cari itu bisa juga buka lowongan kan. Akhirnya dapat informasi kan. Orang melamar. Nah, dia tinggal tawarin ke perusahaan yang butuh orang-orang yang kelas level manager misalnya. Dapat duit dia. Kamu tahu nggak berapa komisinya? Komisinya itu kurang lebih ya. Ini memang tergantung perusahaannya lagi ya. Itu paling nggak 1 bulan gaji kali 12. Atau misalnya ambil 30% dari gaji dia dikali 12. Kan kalau level manager, kalau misalnya perusahaan-perusahaan butuh headhunter, pasti manajernya nggak manajer yang abal-abal. Mungkin manajernya gajinya 20 juta, 30 juta gitu. Tinggal dikali aja misalnya berapa persen, setelah itu dikali 12 1 tahun. Nah, itu kalau cuma 1 orang, belum yang lain. Misalnya apa lagi contohnya yang bisa network? Yang saya pernah jelasin kalian boleh lihat nanti di video yang ini, soal properti. Modelnya jadi agent properti apa? Networking kan? Ada orang butuh rumah, ada orang mau jual rumah. Jadi bisa nggak networking buat uang kejar kamu? Sangat bisa. Dan itu nggak susah lagi. Asal kamu dikenal orang di komunitas kamu. Nah, saya masih ingat banget tuh. Dulu bos saya ya, punya networkingnya gimana caranya buat networking di properti. Dia banyak ikut arisan. Arisannya arisan yang lumayan gitu loh. Arisan yang mungkin sekali satu orang 2 juta, misalnya 30 orang, atau mungkin nilainya 5 juta. Karena kan kita mau jual beli rumah, otomatis harus orang-orangnya yang juga lumayan kan. Jadi tinggal kamu bikin komunitas aja. Nah, orang-orang itu networking itulah yang akan bisa membuat kamu dikejar uang gitu. Kalau kamu memperkenalkan, oh saya jual beli rumah, misalnya kita anggap aja 4 lagi dengan satu arisannya 30 orang, 120 orang. Orang itu pasti, kalau kata si Pak Teddy kan, pasti beli rumah. Buat apa? Misalnya ada yang meninggal, kan rumahnya diwarisin. Anaknya mau kawin atau dia mau kawin, pasti pengen punya rumah. Atau ada orang pengen apa? Pengen investasi. Jadi setiap orang pasti butuh rumah. Nah, itulah networking apa yang kita bisa lakukan buat kita dikejar uang. Yang terakhir apa? Yang terakhir adalah jabatan ya, jabatan. Nah, pertanyaannya, jabatan. Kalau jabatan mah semua orang kan bisa. Jabatan apa? Jabatan yang tinggi. Jangan jabatan tuh jabatan yang levelnya standar, apalagi yang menengah juga enggak. Jangan. Jabatan yang paling tinggi di tempat kamu itu. Misalnya kita ngomong deh CEO. Makanya happiest people, saya kasih tahu ya. Kalau kalian mau dapat jabatan yang bagus, isilah dengan media sosial, IG, TikTok, Facebook. Itu yang bagus. Jangan yang isinya jelekin orang, yang isinya hakimin orang, yang bilang agama lo yang paling bagus, agama orang lain paling jelek gitu. Jangan, isilah yang bagus, yang positif gitu loh. Sama lo di networking juga harus isi juga yang bagus, yang benar. Jadi orang ngelihatnya tahu, oh kamu ini bisa dipercaya. Karena networking itu ya, karena kan kepercayaan. Tapi ingat ya, kamu jangan pernah sekalipun ya di networking ya, kamu ngerusak nama kamu. Misalnya kamu bikin jelek gitu loh. Kalau kamu sudah janjiin sesuatu, tepatin. Saya jadi ingat nih ya, bicara networking, Bob Sadino. Bob Sadino tuh dulu awalnya sebelum dia punya Farmer, dia punya apa tuh Vesma apa ya gitu supermarket, dia dulu jualan ayam tau. Dia janjinya gini, dia bikin kalau ada satu telur, dia jualan telur loh, jualan telur aja sama orang asing banyak di selatan gitu. Dia bilang ini, kalau ada satu telur yang busuk, saya akan ganti 1 lusin. Ada yang busuk nggak menurut kamu? Ada. Memang dia sengaja gitu loh. Dan dia kan udah janji kalau ada satu yang busuk, dia akan ganti 1 lusin. Dan dia ganti. Nah, itu menyebal ternyata. Oh, ini orang artinya bisa dipercaya gitu loh. Nah, kita kan dalam bisnis kan bisa salah lah, bisa gitu. Ini sengaja salahnya dibuat, tapi dia udah buktikan bahwa di dalam bisnis saya bisa dipercaya. Saya jadi inget nih sama klien saya juga, satu perusahaan finance terbesar satu di Indonesia, leasing. Saya pernah dia pesen sekitar 300
tumbler, kemudian tumblernya itu ada sebagian 50%-nya itu agak berbayang dikit lah. Waktu dia bilang, ini harus diganti nih. Wah, saya langsung jawabnya apa? Silakan, yuk saya ambil ya. Saya nggak banyak ini loh, nggak banyak tingkah gitu. Saya ambil. Ternyata setelah itu dia sortir sendiri, mereka bilang, oh cuma 80 aja, nggak jadi 150, cuma 80 aja. Oh yaudah, saya ambil. Itu print UV. Kalau print UV kan susah ya. Akhirnya print UV saya cek ulang, bagus, saya print lagi. Semenjak itu, klien saya itu percaya banget sama saya. Karena saya udah buktiin gitu. Saya nggak takut rugi. Kalian juga kalau dalam networking yang paling penting, bukan kesalahan yang kamu buat, tapi bagaimana kamu berespon terhadap kesalahan yang kamu buat itu. Itu yang paling penting. Karena kita bisa bikin mistake. Kalian tahu nggak misalnya Honda atau Toyota, mereka kalau ada yang salah, mereka berani tarik balik gitu loh. Udah tuh diperbaikin kan. Nah seperti itu. Kita harus bikin bisnis itu, kita bisa dipercaya orang. Sama seperti halnya kamu kalau kerja, harus bisa dipercaya orang. Saya punya temen gitu ya, dia pernah kerja di Astra. Dia bilang gini, saya waktu bekerja, orang miskin dari daerah gitu ya, tapi dia punya cita-cita besar. Selesai D3, dia kerja di Astra, dia punya cita-cita gini. Dalam waktu 4-6 tahun, saya harus bisa jadi manajer. Dan tercapai akhirnya. Dia bekerja benar bagus gitu ya, dipercaya orang gitu. Kasih tugas selesai bagus gitu. Pikirannya kreatif juga, inisiatifnya bagus gitu. Nah itu, jadi manajer. Setelah jadi manajer, dalam waktu 10 tahun dia jadi CEO perusahaan itu, jadi presiden. Jadi saya mau kasih tahu ya, rahasia keempat itu jabatan. Kejarlah jabatan yang tertinggi di tempat kamu. Kalau kamu bisa kerja di tempat tertinggi di tempat kamu, kamu pasti akan dikejar uang. Kenapa? Kamu bayangkan ya, kamu akan dapat fasilitas nomor 1 semua kalau di perusahaan. Kamu bisa dapat rumah. Bilang aja saya pengen beli rumah yang baru gitu. Pasti kamu akan dibantu gitu, beli rumah, DP-nya dibayarin atau apa gitu, disiapin mobil. Kemana-mana kamu akan dapat nomor 1 semua. Tiket pesawat pasti dikasih yang bisnis kelas. Kemudian kamu pasti dapat asuransi dari perusahaan. Kamu sakit semua di cover semua. Nah, kamu tahu nggak gajinya CEO berapa? Gajinya CEO untuk perusahaan-perusahaan, setiap perusahaan memang beda-beda industri. Bank BNI, Bank OCBC, Bank apa? Rata-rata setahun mereka dapat gajinya itu 10M. Sih kalian bingung nih. Dapat 10M, Bu. Yang saya tahu kayak komisarisnya apa ya? Pertamina atau nggak berapa sebulan? Sebulan bisa 5M. Nah, jadi hanya dalam waktu 10 tahun, kamu kalau kerja benar, baik, berinisiatif, disiplin, konsisten. Jangan, makanya kalau kerja tuh jangan baru ada masalah, ada tantangan, ada kesulitan, pindah. Bentar-bentar pindah. Kalau kamu udah dapat pekerjaan yang bagus, perusahaan yang bagus, stay konsisten, kejar level tertinggi ya. James Gui bilang kalau sudah sampai nggak bisa diperas lagi di perusahaan itu pun, barulah kamu pindah gitu loh ya. Jabatan tertinggi itu akan membuat kamu dikejar uang. Perusahaan yang akan menservis kamu asal kamu kerjanya bagus ya. Nah, happiest people itu 4 rahasia uang mengejar kamu. Jadikan kamu magnet duit ya. 4 rahasia ini hanya orang-orang yang super duper kaya saja yang mereka bagikan kepada warga mereka. Saya sudah bukain, saya udah reveal rahasia ini. Nah, seperti tadi yang saya bilangkan, kalau kamu merasa ini bermanfaat, inspirasi ini, kamu wajib bagikan kepada teman-teman kamu, kepada saudara kamu, kepada adik kakak kamu, kepada sepupu kamu. Dan buat kamu yang jadi dosen, jadi pengajar, maupun jadi guru, kamu wajib bagikan ini kepada murid-murid kamu. Demikian inspirasi saya. Saya sangat berharap inspirasi ini bisa membuat orang lain berubah nasibnya. Setelah mungkin nanti suatu saat ada orang yang akan bilang, wah terima kasih banget, konten ini benar-benar mengubah hidup saya. Saya menunggu komen seperti itu. Sampai jumpa di inspirasi selanjutnya.